pertama tentang di sini nama Allah, Allah Maha Pemberi Rezeki. Yang pada brosur sebelumnya itu 3 kali, brosur ke-5, 6, 7 ya, ke-7, tapi untuk yang Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar dan Maha Melihat itu ada 1, 2, 3. Nah, untuk sekarang ini masuk di Allah Maha Pemberi Rezeki. Kita belum tahu, mudah-mudahan nanti kalau masih berlanjut lagi karena ini masih bersambung, nanti di bagian 1 berarti ada 2, 3 mungkin kan gitu. Oke, untuk brosur pada malam hari ini tentang Allah Maha Pemberi Rezeki. Di brosur ini kalau kita nanti simpulkan dalam arti pokok bahasannya nanti ada 6. Yang pertama adalah Allah tidak butuh rezeki dan makan dari manusia. Yang kedua, Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki manusia. Terus yang ketiga, bahas Allah melebihkan rezeki kepada manusia dibanding makhluk lainnya. Dan yang keempat, nanti ada manusia diberi rezeki lebih tetapi mereka kufur nikmat. Nah, kemudian yang kelima itu jangan terlena dengan rezeki yang diberikan orang lain. Nah, ini ya diwanti-wanti nanti. Kadang-kadang kita itu gampang nonton wong, melihat orang daripada melihat diri sendiri. Dan yang terakhir adalah Allah memberikan rezeki yang baik, tambah lagi mudah dan halal. Jadi di brosur ini bahas masalah 6 ini. Mudah-mudahan nanti bisa selesai 1 jam ke depan. Jam sama diakhiri sebesar setuju. Oke, tapi pun jam baru seberapa nih. Oke, sebelum kami lanjutkan lagi, kabar baik semua Bapak Ibu. Ada yang sakit? Ada. Kalau yang sakit nggak masuk. Enggak, maksudnya yang di sini sakit. Yang di sini sehat semua. Alhamdulillah. Rezeki yang disyukuri akan terasa lapang, rezeki yang dikufuri akan terasa kurang. Nah, jadi rezeki itu nanti disyukuri itu akan memberikan keberkahan, kelapangan pada diri kita. Tapi kalau rezeki itu dikufuri, nah, itu akan terasa kurang terus. Berapapun ya akan kurang. Kita mulai dari yang pertama bahwa Allah tidak butuh rezeki dan makan dari manusia. Coba dibaca pengantarnya dulu dari atas ke bawah. Allah Maha Pemberi Rezeki. Allah Maha Pemberi Rezeki bagian pertama. Allah Maha Pemberi Rezeki yaitu Ar-Razzaq adalah salah satu dari Asmaul Husna, yang berarti bahwa Allah adalah zat yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Rezeki yang dimaksud tidak hanya berupa harta atau materi, tapi juga mencakup segala hal yang dibutuhkan makhluk hidup, seperti kesehatan, ilmu, udara, cinta, kebahagiaan, keharmonisan, dan banyak lagi. Bahkan iman dan hidayah adalah rezeki yang paling utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, baik manusia, hewan, tumbuhan maupun makhluk lainnya. Allah memberikan rezeki sesuai dengan kebijaksanaannya. Ada yang diberikan berlimpah dan ada yang sedikit sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap makhluk. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Allah Maha Pemberi Rezeki, Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Nah, karena Allah ini adalah zat yang memberikan rezeki kepada kita, apalagi kalau kita perhatikan bahwa rezeki itu macamnya banyak. Di situ sudah disebutkan
macamnya banyak sekali, dan rezeki itu diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka tidak ada manusia saja, baik manusia, hewan, tumbuhan maupun makhluk lainnya, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Maka bahkan manusia ini akan diberi rezeki oleh Allah itu kan lebih nanti, dilebihkan dari makhluk yang lain. Makanya harusnya kita bersyukur Bapak Ibu menjadi makhluk Allah yang disebut manusia, yang diberi akal, yang mana dengan akal ini manusia ini bisa berpikir, bisa menguasai, bisa membuat apa yang ada di bumi ini, yang mana bumi ini memang diciptakan untuk manusia gitu. Maka manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpinnya. Nah, maka ini jadi penting lah. Maka untuk bahasan kita yang pertama itu, Allah itu tidak butuh rezeki dan makan dari manusia. Kenapa gak butuh? Lah karena Allah itu yang memberikan rezeki kok. Masa malah butuh rezeki pada kita? Allah gak butuh makan dari kita. Wong Allah itu yang memberi makan kita. Jadi jangan sampai kita nanti keliru. Andai kata kita itu nanti bekerja dapat rezeki disuruh mengeluarkan zakat, itu bukan berarti Allah terus butuh rezeki kita, bukan. Harus kita hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Coba dibaca di brosur halaman pertama masuk halaman 2 itu, di surat Az-Zariyat itu kita baca bersama-sama di brosur. Brosur halaman pertama masuk ke halaman 2. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca bersama-sama saja. Mulai ta'awud, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, di situ sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah sudah tidak butuh lagi rezeki kita. Allah sudah tidak butuh makan lagi pada kita. Karena apa? Allah lah yang memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi yang kokoh. Sudah. Maka Allah nggak menghendaki rezeki sedikit pun, dan Allah pun juga tidak menghendaki mereka itu, kita manusia, untuk memberi makan kepadanya. Nggak butuh. Tapi Allah perintahkan pada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baru di situ kita diperintahkan supaya apa? Kamu itu semuanya nanti diciptakan oleh Allah itu untuk menyembahku. Jadi ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi untuk apa? Menyembah kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, benar-benar nanti kita harus mengerti, paham gitu, bahwa Allah ini nanti sudah nggak butuh rezeki kita itu banyak.
Allah itu nggak butuh makan dari kita. Lah kita pun yang butuh gitu. Makanya kita itu yang butuh Allah. Allah itu nggak butuh kita. Ibarat semuanya tidak beriman itu Allah nggak apa-apa, nggak masalah. Nah inilah penting bagi kita. Bagaimana kita nanti semakin tahu bahwa Allah Maha Pemberi rezeki yang benar-benar mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh, kuat sekali. Maka dalam hadis itu sampai-sampai kan nanti di akhir-akhir itu ibarat manusia itu dari yang zaman dulu sampai nanti yang akan datang, bahkan ditambah jin, semuanya itu nanti memohon berdoa kepada Allah. Itu Allah itu akan, kalau diperkenankan, itu digambarkan hanya apa? Seperti benang dimasukkan ke dalam laut, diangkat. Itu sedikit sekali yang berarti nikmatnya Allah lebih besar lagi. Tapi cuma untuk manusia yang dulu sampai sekarang sampai yang akan datang, dan jin semuanya itu di permintaannya dipenuhi, itu kan luar biasanya. Berarti Allah itu mempunyai kekuatan yang sangat kuat sekali, maha dari segala mahal. Kemudian yang kedua adalah Allah itu melapangkan dan menyempitkan rezeki manusia. Bahasan kita yang kedua adalah Allah itu melapangkan dan menyempitkan rezeki manusia. Nah, nanti di brosur halaman 2 di surat Al-Isra ayat 30, 31 itu. Ibu ada mic-nya enggak, Bu? Nah, baca Bu. Artinya saja enggak apa-apa. Brosur halaman 2 surat Al-Isra ayat 30 31. Monggo salah satu aja. Al-Isra ayat 30 sampai dengan 31. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Nah, di situ Allah sendiri sudah tandaskan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Di sini loh, Allah itu yang pegang apa? Kuncinya. Allah yang pegang kerannya. Mau dilapangkan, mau disempitkan, itu semuanya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Mau dikayakan, mau dihancurkan, itu semuanya Allah yang menghendaki. Makanya kita orang ngaji jadi mengerti gitu. Maka sampai ditekankan oleh Allah di ayat selanjutnya itu, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Di sini tuh Allah ar-Razzaq. Allah itu yang akan beri rezeki. Maka jangan sampai kita nanti apa? Membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Allah sudah jelaskan, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Kadang kan orang tua mau punya anak takut.
Ning wong Jawa kae kan penak do ngomong anak iki nggawa rezeki dhewe-dhewe. Nah, mesti kan ada yang bilang begitu kan. Wis tenang wae, mantep, yakin, percaya diri. Allah itu anak itu nggawa rezeki dhewe-dhewe. Sing apik meneh wong Jawa kae banyak anak, banyak rezeki kan ngono kae. Lu menghibur siapa? Orang-orang yang anaknya banyak. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Di sini loh Allah sudah naskan bahwa Allah itu yang akan beri rezeki, yang menjamin gitu. Maka Allah itu dulu sering kita sampaikan, Rabb itu artinya apa? Menciptakan, sebagai pencipta dan penjamin, sebagai pelindung, pemelihara. Maka Rabb tidak hanya sekedar diartikan menciptakan saja, tapi juga apa? Nah, memelihara, menjamin gitu. Maka kita nggak usah risau. Misalnya bojone meteng meneh, hamil lagi, songan. Hamil lagi, kok piye? Nggak usah. Kalau memang sudah diberi oleh Allah ya sudah. Diterima dengan ikhlas di rumah sing apik ora kok. Nah, malah satu anak saja, dua anak saja. Di anak wah ora apa-apa untuk generasi penerus kita. Begitu. Nah, maka ini menjadi ketentuan dari Allah. Maka kalau kita pengen rezeki kita lancar, rezeki kita itu nanti dimudahkan, ayo dekat kepada Allah. Karena Allah itu akan apa? Menghendaki siapa saja yang Dia kehendaki. Untuk apa? Dilapangkan maupun disempitkan. Hanya saja Bapak Ibu yang kami hormati, manusia itu kadangkala kalau nanti dilapangkan rezekinya, itu nanti banyak yang melampaui batas. Nah, coba kita buka di surat Nasuro ayat 27 itu, atau di brosur yang kemarin itu di halaman 4, brosur yang ketiga, Allah Maha Mengetahui Mendengar, itu di halaman 3, ternyata 4 ada itu ternyata. Masuk 3, masuk 4 itu. Di situ Allah sudah firmankan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka itu akan melampaui batas di muka bumi. Jadi kalau Allah itu nanti melapangkan, memberi banyak kepada orang-orang itu, wabeh wis nyoba, wis dibuka wabeh. Siapa yang ngaji di sini nanti langsung pulang itu uang 500.000 atau 500 juta, lah kebuat semuanya gitu. Mulai dibuka semuanya. Lah, Allah sudah jelaskan di situ, mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Itu sudah pasti. Mungkin kesini sekali dapat 500 juta, habis itu gak ngaji lagi, males. Atau enggak, wah, seanak bojo jare ning kabeh wong 1.500. Banyak. Nah, tetapi apa yang selanjutnya disampaikan Allah? Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Nah, jadi Allah itu nanti akan memberikan rezeki, melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki, semuanya itu nanti dengan ukuran. Tidak diukur. Oh si fulan itu nanti diukur. Dan yang sesuai Allah kehendaki sudah. Jadi sudah sesuai, takarannya sudah sesuai. Maka sampai kan sering kita mendengar, janganlah kita itu nanti minta di luar kemampuan kita.
Mintalah supaya apa? Kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencari rezeki. Nah, jangan minta di luar kemampuan. Kemampuan kita itu misalnya sudah sering, hampir sudah bertahun-tahun, pokoknya sehari itu saya dapatnya misalnya berapa? Enggak. Dapatnya di kisaran kalau 200.000, ya jangan minta 200 juta. Itu kalau nggak jual tanah mungkin nggak dapat, atau mungkin dapat hadiah atau apa, nggak bisa. Jadi sudah sesuai dengan ukuran. Nah, kalau sudah sesuai dengan ukuran kan enak. Jadi kita minta, oh kita sebulan biasanya dapatnya 5 juta, 6 juta, misalnya dapat 10 juta masih wajar. Kalau dapatnya 5 miliar, tidak mungkin. Di luar kemampuan kita, tidak seukuran nanti. Tapi beda kalau orang-orang kaya itu, beda lagi. Mereka sudah biasa sehari dapat misalnya 5 juta, ya bisa saja. Maka sudah sesuai dengan ukurannya. Sungguh dia maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat itu. Sungguh dia maha mengetahui terhadap apa keadaan hamba-hambanya. Sudah tahu. Tidak mungkin aja akan melebihi yang wah sampai spektakuler gitu, enggak mungkin. Mungkin ada itu dengan proses yang panjang. Nggak bisa langsung sakit sanyet. Misalnya dari sakit sanyet itu ya udah hilang, cepat habis. Kemudian selanjutnya adalah Allah melebihkan rezeki kepada manusia dibanding makhluk lainnya. Jadi Allah itu nanti akan melebihkan rezeki kepada manusia itu dibanding makhluk lainnya. Maka jadilah manusia ini manusia yang bersyukur gitu. Kita itu luar biasa dilebihkan sama makhluk yang lain. Apalagi kita dikasih akal tadi, pikiran gitu. Coba dibuka di brosurnya di halaman 2 lagi, di paling bawah, sahabat membaca 2 lapor itu. Brosur halaman 2 yang paling bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Nah, di situ jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di sini jadi wah luar biasa bagi kita. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi diberi kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk, khalaqna tafdila, kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Harusnya senang banget kita, rezekinya paling akeh kan gitu. Ini banyak orang-orang yang nanti lupa dengan rezeki yang sudah Allah berikan, jadi lupa, jadi melampaui batas. Karena ya memang wong kabeh seneng dibudakan. Jarang orang enggak seneng duit. Bocah cilik niku mawon takon mesti wong seneng. Hampir akal, manusia seneng duit seneng.
dikasih. Apalagi ini mau nanti lebaran lu biasanya wah wong tua-tua ini duitnya akan itu tidak kayak berbagi baik saja. Yang penting tidak memaksa berbagi terus membeli utang, jangan. Jadi benar-benar nanti Allah itu melebihkan rezeki kepada manusia dibanding makhluk lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah manusia diberi rezeki lebih tetapi mereka kufur nikmat. Jadi manusia itu kalau diberi rezeki yang lebih itu kebanyakan tadi dia kufur nikmat atau apa? Dia itu senantiasa melampaui batas. Oh, berarti kuayu duit wakah itu mesti beda, wes beda. Kalau nggak ngaji, wah berat guys. Pasti glamor. Itu pasti sudah. Ibaratnya biasanya makan kayak ini, oh terus berubah lagi, pasti berubah. Nah, maka di sini jadi peringatan bagi kita agar apa? Kita jangan sampai seperti mereka. Bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada kita yang lebih itu bukan untuk kita jadi kufur nikmat, tetapi apa? Untuk memberikan bahwa kita ini harus semangat lagi. Dengan adanya kelebihan itu Allah semakin cinta pada kita, maka dekatnya pada Allah lebih banyak lagi. Maka di surat An-Nahl ayat 70-71 di halaman 5 di situ sudah Allah jelaskan Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Nah, baru yang 71 ini. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Nah, di sini jadi garis bawah bahwa Allah itu akan melebihkan sebagian kamu. Jadi tidak semuanya. Memang sudah berpasang-pasang diciptakan oleh Allah itu. Yono sing sugih, yono sing ora sugih. Maka sebagian di sini. Kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Nah, terus perlu diperhatikan setelahnya. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki. Kon sedekah abot, kon zakat nggak mau. Agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Nah, di situ loh, kufur. Maka manusia itu memang apa? Diberi lebih kalau enggak ngaji, kalau enggak benar-benar beriman, akhirnya mereka jadi kufur. Akhirnya gila harta. Akhirnya nek wis gila harta, cinta dunia. Nek wis cinta dunia akhirnya apa? Wedi mati. Alias kena penyakit wahen. Hubud dunia, cinta dunia dan takut mati. Inilah maka jadi pengertian kita bersama, jangan sampai kalau kita itu dilebihkan rezekinya, jangan kufur nikmat.
Kemudian masih ada yang ngantuk dah nih. Sebelum melanjutkan, masih ceria semua, semangat. Tinggal 20 menit. Tenang kawan. Mungkin memang meniti ya, jam 9, jam 9 terakhir. Pun, jadi kan macam itu kan boten do ngantuk lah. Boten yo isen kok yo ada yang ngantuk. Wah, saya enggak ngantuk gitu. Ye, lanjut lagi. Terus yang selanjutnya adalah jangan terlena dengan rezeki yang diberikan orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, orang Jawa itu mesti apa senengane ngitung bondone, tonggone, koncone. Mas Manu saiki enak ya. Saiki sugih ya, saiki wis sukses ya, ini nonton. Kan ora ngerti jerone kaya apa. Jerone kuwong kaya apa ora ngerti. Gitu. Adine lara misale ora ngerti. Kita kan hanya memandang saja. Mas Aruga wis enak yo, foto uripe wis enak ngene. Ora ngerti jerone. Wong nyawang-nyawang kuwi mah kok. Makane rasa nyawangi wong. Nyawangi sawangi dhewe wae ning omah. Tapi angel nyawangi dhewe ya, Pak. Hari kita buka di brosur halaman 6 ya, 6 bawah. Kita baca bersama-sama ayo. Di surat Toha ayat 131 sampai 132. Sudah siap semua? Udah mulai tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linafsinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Artinya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami coba mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kami adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ya, di situ wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bih, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Jangan kita itu bosingan, lihat sana, wah itu cuma pegang HP aja kok langsung uangnya banyak sekali ya. Itu cuma pegang HP. Oh sana itu cuma gini, saya itu tak rewangi kayak gini, tak rewangi nyuruh berubah, tak rewangi manas-manas, tak rewangi begini-begini. Saya tuh ya dapatnya cuma sekian terus. Jadi kita itu nanti apa nggak usah ngeliatin kayak begitu. Boleh lihat seperti itu, tapi apa untuk penyemangat kita saja. Wah dia itu datanya aja lancarnya begitu. Wah dicek, wah ternyata dekatnya kepada Allah luar biasa. Kegiatan-kegiatan kemajelisan, wah bagus sekali. Ikuti di situ. Karena apa? Dengan kita dekat sama Allah tadi, kalau Allah itu ridho pada kita, Allah akan lapangkan rezeki kita. Allah akan berikan kelancaran tadi. Allah akan mudahkan.
Dan tadi harus dengan seukuran. Jadi sudah ada takarannya. Allah itu tahu keadaan hamba-hambanya. Ternyata apa Bapak Ibu? Nah, apa yang sudah Allah berikan kepada golongan-golongan tadi ternyata hanya apa? Sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Ini sampai sebegitunya. Jadi Allah itu berikan contoh, gambaran, perumpamaan bahwa orang seperti itu apa? Nanti sebagai bunga kehidupan, diuji mereka itu, dicobai. Maka kadangkala memang harta itu bisa sebagai ujian bagi kita. Kalau nggak hati-hati, bisa jadi kita nanti tadi gila harta. Kalau sudah gila harta ya sudah, mesti kita nanti akan apa? Kita akan cinta dengan dunia, cinta dengan harta. Padahal semua nggak ada apa-apanya. Mau nanti kita buat jaminan besok kita di akhirat, nggak bisa. Jaminannya yang bisa apa? Yo hanya amal saja, nggak ada yang lain. Wa amilus sholihah, hanya amalan yang baik saja, yang solehah. Linafsi, hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, terus akhirnya apa? Di ayat 132 terus dijelaskan, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Oh, sudah tertarik ngomongnya. Ayo, perintah kita dirikan sholat kita. Dirikan sholat tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, tetapi harus benar-benar bermakna. Bahwa sholat saya harus benar-benar bermakna, harus yang tanha anil faksha wal mungkar, harus benar-benar bisa menjadi perisai, tameng bagi kita. Tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh sama teman-temannya. Tetap istiqomah, terus berada di jalannya, terus berada dalam kebersamaan. Ada saudara kita mungkin yang mengganggu, biarin. Ngapain saya harus perhatikan, saya harus lurus. Itu. Nah, Allah pun tegaskan, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Oh. Jadi Allah itu nanti tidak minta rezeki kita, dan Allah pun nanti yang berikan rezeki itu kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah Allah memberikan rezeki yang baik dan mudah, halal. Nah, nanti bisa di halaman akhir, halaman 8 gitu. Bagaimana nanti Allah itu akan berikan kepada kita itu rezeki yang baik, atau nanti di halaman awal juga dijelaskan di situ bahwa Allah itu berikan kepada kita rezeki yang baik-baik kan gitu. Nanti awal-awal tadi kan ada juga yang menjelaskan bahwa Allah itu berikan kepada kita rezeki yang baik, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik kan gitu. Kalau di sini adalah Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Apa kita itu gak bersyukur? Wes kita itu diciptakan oleh Allah, Allah pun menciptakan bumi untuk kita menetap, untuk kita hidup, disiapkan untuk kita, luar biasa. Apalagi Allah pun membentuk kita itu dengan apa? Rupa kita yang bagus. Kan rano apa dhewe sing berkepala kucing, kan rano. Medeni berkepala kuda, rano. Memperbagus
Padha plek. Ora ana sing mripate siji nang bathuk ngono wae. Jare sapa ya. Sama semua, matanya ya dua, hidungnya sama semuanya, memperbagus rupanya dan memberi kamu rezeki dari yang baik, kan gitu loh. Maka perintahnya di 65, maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadah kepadanya, memurnikan. Jadi tidak ada sangkut paut, tambahan klenik-klenik, gak ada ya. Isdada, semuanya harus sesuai. Memurnikan ibadah kita kepada Allah. Suruh sholat, yo sholat seperti Rasulullah itu. Nek sholat bagaimana sudah. Gak usah ragu-ragu, awake dhewe sudah ngaji belajar tentang sholat. Ayo sholat, sholat yang berkualitas. Maksudnya apa? Sesuai dengan standarnya Rasulullah. Gak usah aneh-aneh, gak usah ditambah-tambahin, gak usah dikurang-kurangi. Pas. Kaya nek nyambel bawang nak yo pas. Jenenge sambel bawang ya mesti nganggo bawang. Bawang kok dikai brambang. Bawang. Nyopo lho. Tidak enak kecuali ditambahi nopo. Tomat, jadi sambel tomat. Sesuai standar sudah enak. Kita sholat ya sesuai standarnya. Bagaimana gerakan-gerakannya, gak usah ditambah-tambah, gak usah dikurang-kurangi. Kita puasa ya sudah, puasa itu bagaimana? Yang menyebabkan puasa itu batal apa? Sudah pahami sesuai dengan tuntunan, selesai. Orang usah aneh-aneh. Renang ngetut nang jero batal. Itulah yo aneh banget. Cuman nopo niku ngombe pas renang dalam minum batal. Nah, minum tenanan ya batal. Sengaja. Jadi jangan sampai nanti, nah kita itu nggak paham, wes paham sudah puasa, saya puasa, udah enak. Haji sudah sesuai dengan aturan, nggak usah ditambah-tambah, sesuai dengan aturannya saja. Enaknya seperti itu. Kita suruh tawaf 7 kali. Nah, misalnya dari 10 itu kuat. Misalnya dari 6 itu orang. Tidak usah begitu. Kalau ibadah itu kita sudah mencontoh. Rasul sudah ikuti aja. Sholat nganggo ruku, ya wes ikuti ruku sebagaimana contohnya Rasulullah. Sujud bagaimana sesuai dengan Rasulullah. Sujud itu sikilnya kan mancat. Misalnya orang mancat piye ya, orang usah gagas kuwi. Diupayakan mancatnya orang iso memang sikile loro kuwi diupayakan. Misalnya kita takbir sudah sesuai ketentuan. Oh, takbir ada 2 ketentuan. Sejajar dengan bau atau kuping, ora usah takon misalnya dhuwur piye. Misalnya rodok longgo piye. Ya usah gagas. Wes pokoknya sesuai dengan aturan, selesai. Besok aja kalau sudah kita menghadap Allah, tanya, ya Allah, kenapa toh saya disuruh takbir sejajar dengan bahu gitu loh. Nanti tanya sama Allah. Karena apa? Kalau urusan ibadah kita hanya ngikut aja sudah. Enak. Gak usah susah-susah. Udah gak diatur-atur, urut kok diatur-atur. Nah, kadang manusia ini langsung berubah-ubah. Nafsunya jadi keluar. Ini radiator terus piye? Memang ya kita harus jadi orang yang beraturan, diatur. Kalau nggak teratur ya sudah, kita sudah nggak jadi orang teratur ya sudah seperti berbuat semaunya saja. Nah, Islam itu kan sebagai perisai, sebagai tameng kita. Itu untuk apa? Menyelamatkan kita. Kemudian selanjutnya di dalam sebuah hadis yang tadi saya sebutkan, wahai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan
serta semua jin dan manusia berdiri di atas bukit untuk memohon kepadaku, kemudian masing-masing aku penuhi permintaannya, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti benang yang menyerap air ketika dimasukkan dalam lautan. Jadi kan Allah itu Maha Kuasa, ya, nggak kawin-kawin. Ya, Allah itu sudah maha dari segala maha. Rajanya raja. Kita minta apapun, insya Allah diberi. Yang penting apa? Allah ridho pada kita. Nah, maka sebagai contoh, Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu contoh rezeki itu adalah sehat. Tadi kan di brosur halaman pertama tadi, tetapi juga mencakup segala hal yang dibutuhkan makhluk untuk hidup seperti kesehatan, kan gitu. Sehat. Kira-kira pilih sehat apa pilih lara? Sehat. Sehat. Wong lara ya apa iso? Senyum, mesem, ora iso. Wong lara isone napa? Mengeluh, merengut, nesu-nesu, ngoten niku. Nggih. Tapi nek sehat, wah, sehat itu kan ceria, senang kan gitu. Maka sehat itu adalah salah satu nikmat Allah yang paling berharga. Mintalah sehat setelah iman. Maka kan beriman sehat, sebenarnya luar biasa. Iman loro, kosong. Orang dua iman sehat, gak teratur hidupnya. Maka sehat, kawai dhewe dadi wong Islam, orang beriman wajib sehat. Kuwi nyenengke sudah. Nah, maka untuk menjaga kesehatan, kita harus menjaga keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani dengan nutrisi yang cukup dan baik. Maka Bapak Ibu 3 minggu kemarin kan isinya bagaimana tentang kesehatan kan, bagaimana kita itu bisa sehat secara jasmani dan rohani, sehat secara fisik kita, secara badan kita, dan sehat secara apa? Batin kita, roh kita, rohani kita. Jadi roh kita ini juga perlu nutrisi. Kalau nggak ada nutrisinya, mbok sehat atau Bapak Ibu jenengan disuruh datang ke sini mesti males. Namun ruwet kering, nggak ada nutrisinya. Ogah-ogahan. Kamis malam ngaji lagi, males aku. Nanti aja lah, agak telat. Nanti kalau jam 8 saya datang, ya sampai sana jam 8:15, 15 menit selesai. Itu dalil meneh. Orang yang datang pertama dengan yang terakhir itu ganjarannya podo. Kan begitu dengan sholat itu datang ke masjid, tapi ternyata di situ apa ada tekanannya karena iman. Nah ini tadi kan karena enggak iman. Nah, maka Bapak Ibu yang kami hormati, kita perlu nanti nutrisi jasmani dan nutrisi rohani. Kalau Ustaz Jafar kemarin tentang nutrisi jasmani, bagaimana fisik kita, tubuh kita itu sehat. Terus minggu berikutnya tentang nutrisi rohani. Dokter Amrullah ya. Dokter Amrullah itu kan nutrisi rohani, bagaimana ruh kita nanti juga sehat. Tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara rohani, gitu loh. Secara ruhnya, karena kita ini ada selain fisik, kita ini ada ruh. Maka nanti saat kita meninggalkan ruh kita dicabut itu. Makanya harus sehat juga. Karena juga akan mempengaruhi di dalam diri kita. Nah, nutrisi jasmani di situ sudah disampaikan, makanan yang seimbang dan bergizi. Nah, itu jelas, saya rasa sudah paham semuanya. Makannya kan seimbang dan bergizi.
Kalau Ustaz Jafar itu kan menyampaikan sing banyak mengandung serat kan gitu, mengandung serat. Ya kebanyakan serat itu berada di dalam mana? Buah-buahan, ini tuh banyaknya. Nah, maka diimbangi, yo selain makan nasi dengan sambal, nasi dengan sayur. Nah, sayur itu juga banyak, mengandung serat juga lah, tapi di buah juga lebih banyak lagi. Maka diatur. Ini mau jujuran terus. Ya. Versi tinggi terus. Versi tinggi yang punya tinggi tapi yang enak itu enak banget. Nah, jadi mau tinggi soalnya jujuran mesti tinggi mana ya. Nah, dia seimbang yang bergizi. Nah, dibuat jadwal-jadwal itu bagus. Jadi buat jadwal-jadwal. Senin buah apa, Selasa buah apa, Rabu, nah sampai nanti gitu. Jadi belinya nggak usah banyak-banyak, belinya yang sesuai ukuran, sesuai dengan kita saja. Butuhnya sesuai saja. Nggak usah beli misalnya harus 1 kilo, 2 kilo, enggak gitu. Sesuai dengan ukuran saja. Senin misalnya Pak, pisang, yo nggak usah beli pisang yang banyak-banyak. Mungkin nak keluarganya ya salirang wae cukup. Hari Selasa apa jeruk, tuku jeruk keluarganya 5 ya tuku 5, tahu rasa 1 kilo sesuai ukuran. Nah, jadi kita menyesuaikan budget juga. Beda kalau nanti mungkin yang punya kemampuan lebih beda lagi. Kalau kita memang pas ya sudah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai ukuran kita. Misalnya Rabu harus apa? Ya udah. Misalnya pepaya tuku kata siji cukup ya untuk keluarga. Nanti hari Kamis apa misalnya nanas bisa seminggu bisa aja kan makan nanas untuk makan nanas sing kuat ya nggak apa-apa nanti kan nasi kuat kan. Kemudian olahraga yang teratur harus terukur, jadi jangan sampai nanti melebihi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan umur. Jadi teratur, terukur sesuai umur. Nah, gitu. Kemudian istirahat yang cukup diupayakan. Bagaimana kita istirahatnya yang cukup? Jangan sampai nanti gak cukup. Tidak harus kemarin sering kan disampaikan harus 8 jam enggak juga. Jadi kalau yang penting cukup istirahatnya yang berkualitas, tidur ini cara-cara yang berkualitas, solar, sehat benar. Berarti bermanfaat, berkualitas, istirahatnya cukup. Atau bisa jadi kalau sering disampaikan itu ya jam 11 sampai jam 1 malam harus sudah istirahat pokoknya. Setelah itu boleh beraktivitas lagi, dibangun untuk sholat tahajud atau apa, tapi diupayakan 11 sampai 1 istirahat. Ya. Kemudian pengelolaan stres yang baik. Jadi Bapak Ibu, sekarang itu banyak orang-orang itu katanya dosariawan itu ternyata karena stres. Karena tidak bisa mengelola stres, maka harus diatur. Tidak tensinya dulu, kokean pikiran gitu. Harus dikelola dengan baik. Kalau memang bukan porsinya, gak usah ikut-ikutan, gak usah melu-melu, gak usah kepo-keponan banget. Aku pengen ngerti, buat apa gitu. Dan kita kelola diri kita, mental kita kelola pikiran kita kelola diri kita, jangan sampai stres. Hidup dengan senyum, dengan ceria, dengan baik, rasa ketenangan ada, terus penak nanti. Jadi tanpa beban. Yo ono beban ini bisa kita atasi bersama-sama. Maka harus adanya keterbukaan di dalam keluarga kita. Baik suami, istri, anak semuanya harus terbuka. Dalam arti di sini apa? Biar nanti beban-beban hidup itu bisa kita kerjakan, tangani bersama. Jadi tidak sendirian. Suami tidak bentong kesel, bojone nang omah. Nah, santai.
Tidak. Istri di rumah ya bekerja. Dalam arti bekerja ya urusan rumah tangga sudah, itu juga bekerja. Anak juga sama, sudah bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekolah ya sekolah yang apik, yang baik. Semua dikomunikasikan dengan baik. Itu nanti nyaman gitu. Nyaman, enak, bisa mengelola stres kita, mengelola, memanage kehidupan kita. Kemudian nutrisi untuk rohani, kemarin disampaikan, itu yang pertama adalah doa dan zikir. Jadi roh kita itu juga perlu nutrisi, makanan. Nah, panganannya apa? Itu doa dan zikir. Biar tenang. Zikirnya masih jalani 100 kali istighfar. Itu masih jalan. Zikir habis sholat masih istiqomah. Nah, itu terus dikuatkan. Kemudian kiroah dan tilawah Al-Quran. Al-Quran, apalagi kita yayasan majelis tafsir Al-Quran, ini diupayakan. Kiroah itu artinya hanya membaca, tapi kalau tilawah itu plus artinya memahami, pemahaman maksud dari ayat yang kita baca itu kita paham. Tilawah, Quran masih jalan, diupayakan sehari semalam minimal 2 kali. Sudah bisa 2 kali? Ibu-ibu sudah bisa 2 kali? Sekali. Ada yang belum bisa? Waduh, belum bisa ibu ya. Nah, bapak-bapak sudah bisa 2 kali? Sekali. Ada yang belum juga? Ora kober loh. Jangan. Diupayakan, ayo kita berusaha memaksimalkan. Roh kita ini butuh makanan. Roh kita itu butuh nutrisi juga. Dibaca. Minimal habis maghrib, habis subuh itu minimal diwajibkan ibaratnya ini untuk diri kita. Aku gak bisa. Menewis iso habis sholat 5 waktu bisa juga. Kan bacanya nggak usah banyak-banyak, sudah. Cukup aja. Seayat boleh, 2 ayat boleh, 3 ayat boleh, mau sak rukuk ngarani sak makron, mau sak rukuk nih kok. Itu ya boleh, silakan. Yang ketiga adalah berdoa dengan nama-namanya. Jadi, kalau kita berdoa itu harus menyebut juga nama-namanya dulu, memujinya dulu. Tujuannya apa? Karena apa? Kita itu mau memohon kepada Allah, orang itu langsung jujur, ya Allah, berilah aku rezeki itu senakah ini. Harus memujinya dulu. Dan lebih jaluk sadek-saknya lah dikabul gitu. Mintanya apa? Ya kita sesuai dengan ukuran kita. Kemudian yang keempat adalah sholat dan istighfar. Nah, ini sholat dan istighfar. Ini juga penting bagaimana sholat kita yang berkualitas. Nah, sholat itu kan awake dhewe wis iso kabeh. Nah, ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana cara kita sholat yang sesuai dengan tuntunan tadi. Jadi sholatnya, sholat wajibnya, sholat rawatibnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya. Jadi benar-benar nanti kita lakukan dengan nyaman, enak gitu. Maka kalau kita itu sudah biasa nanti Bapak Ibu, jadi kalau rohani, roh kita itu sudah biasa diberi nutrisi tadi, kita itu dalam menjalankannya itu dengan sendirinya enak, dengan sendirinya mudah, dengan sendirinya tanpa ada beban. Dan misalnya kita tidur pun, kalau sudah biasa jam 3:30, jam 3 bangun dengan sendirinya. Roh nanti akan memberi kode pada kita, bangun. Aku butuh nutrisi, kita sholat malam. Di situ loh akan memberikan efek yang baik pada kita. Ini nutrisi nih orang ini, alah wes. Akhirnya apa? Nafsunya, setannya lebih banyak. Akhirnya apa? Nilai tak turun meneh.
Pemene wayah iki udan-udan terus adem-adem. Istighfar penting. Ini diupayakan. Rasulullah minimal 70, ada yang 100. Nah, diupayakan. Kita sehari semalam kita istighfar, contoh apa yang dilakukan Rasulullah. Oh, 100 kali. Silakan, monggo sendiri-sendiri. Dan yang terakhir adalah bersedekah. Ini juga diupayakan setiap hari kita kalau ke masjid atau apa kita bisa sedekah. Kan dia udah tahu toh hadisnya bagaimana setiap pagi ada malaikat yang berdoa kepada Allah tentang siapa? Orang-orang yang mau bersedekah. Kemudian apa? Orang-orang yang tidak mau bersedekah. Coba malaikat berdoa kalau yang bersedekah supaya apa? Allah memberi ganti yang lebih banyak. Tapi bagi orang yang nggak mau bersedekah, berdoanya apa? Hancurkanlah mereka, gitu. Bahaya kan? Nah, makanya kita itu dengan bersedekah ternyata apa? Memberikan kelancaran kepada kita, memberikan efek kita itu dimudahkan mungkin rezekinya, pekerjaan kita. Maka sebagai endingnya, simpulannya ada 6 hal yang harus diperhatikan bagaimana dalam menyeimbangkan sehat jasmani dan rohani. Itu yang pertama adalah ikhtiar. Bagaimana kita harus berusaha memompa diri kita, memaksimalkan usaha kita. Jangan sampai kita belum berusaha sudah apa? Belum berusaha sudah malas. Belum berusaha sudah bilang tahu paling gak dapat apa-apa. Belum berusaha sudah tahu jawabannya. Nah, ini yang nanti kadang-kala gak pas, gak baik. Ayo kita upayakan dulu. Masalah hasil itu nanti, yang penting usaha dulu. Kemudian ikhlas. Di dalam kita berusaha, di dalam kita memaksimalkan kegiatan aktivitas kita, ayo ikhlas itu harus kita wujudkan. Ikhlas di dalam kita menjalankan usaha itu, ikhlas di dalam kita beramal, ikhlas di dalam kita memberikan hak-haknya pada tubuh dan roh kita. Kemudian bersabar. Setelah kita berusaha untuk ikhlas, bersabar. Sabar itu harus kita upayakan. Wasta'inu bisabri wassalat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, setelah bersabar maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena apa? Memang dua hal ini saling berkaitan. Kan di hadisnya sungguh menyenangkan urusan orang Islam itu kalau dia itu diberi kenikmatan dia bersyukur. Kalau dia diberi musibah dia bersabar, kan begitu. Dan terus lakukan doa, panjatkan doa kepada Allah, karena doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Terus kita lantunkan doa-doa yang baik untuk kita, untuk saudara kita, untuk pengurus kita, untuk pimpinan kita, untuk orang tua kita, anak-anak kita, itu jangan sampai lupa. Berdoa terus. Habis itu baru tawakal ala Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Apapun hasilnya sudah serahkan pada Allah. Kita siap untuk menerima, siap untuk kita itu bersabar, siap untuk bersyukur. Apapun yang sudah Allah berikan, apapun yang Allah nanti berikan pada kita, dikabulkan atau tidak, sudah itu semuanya haknya Allah. Karena memang Allah itu kadangkala akan menyegerakan doa seseorang, akan menundanya, dan akan memberikannya besok sebagai simpanan di akhir. Ya, insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati. Mudah-mudahan benar-benar nanti kita akan menjadi orang-orang yang